selaku Wali Kota Surakarta sekaligus orang tua siswa. Dalam rangka perayaan Ekaristi Syukur dari ulang tahun sekolah yang ke-60 dan reuni akbar sekaligus mengawal tahun pelajaran 2018-2019. Perayaan Ekaristi Syukur ini akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Priyono Marwa, SP, dan Romo Hardi Santoso, SP. Beliau, Romo Agustinus Priyono Marwa, SP, adalah juga alumni SMP Pamri Luhur Bintang Laut, Surabaya. Kepada seluruh umat, istimewa para siswa, mohon tetap menjaga keheningan dan kehikmatan selama perayaan Ekaristi Syukur ini berlangsung. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyambut pemimpin perayaan Ekaristi seraya menyanyikan lagu pembuka. Marilah sekarang untuk mempersiapkan diri bagi perayaan iman kita ingin sejenak memohon di hadapan Tuhan, memberi segala rahmat agar segala dosa kita diampuni dan hati kita siap merayakan perayaan syukur ini. Bersama-sama kita mengaku, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya
Pembacaan dari kitab Yeremia. Pada waktu itu Yeremia mengeluh, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah berbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku dari musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku dari para penumpah darah. Refren, Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Senang kita dapat bertemu kembali di sini, lebih-lebih ketika banyak orang muda mulai tersenyum-senyum
karena kita agak mengalami kesulitan menyanyikan lagu Haleluya ya. Tadi kan tersenyum-senyum. Baik. Pertemuan kita sangat mengingatkan saya akan hari-hari saya menjadi pelajar di SMP Bintang Laut. Sekian puluh tahun yang lalu, saya menjadi siswa di SMP Bintang Laut dari tahun 66 saya kira, sampai dengan tahun 68, 1966 sampai dengan 1968. Tahun pertama kami mengalami peristiwa yang sangat kami ingat, yaitu Kota Solo kena banjir dan SMP Bintang Laut juga kebanjiran. Maka salah satu tugas kami sebagai siswa, tidak ada siswi pada waktu itu, adalah membersihkan ruang sekolah. Tahun-tahun itu juga diwarnai oleh keadaan politik yang panas, sehingga kami, para siswa, para pelajar, dilatih untuk baris berbaris, dilatih untuk belajar perang-perangan dan sebagainya. Waktu itu dibentuk Korps Pelajar Serbaguna. Saya masih ingat, dilatih bertiarap di halaman SMP Bintang Laut dan sebagainya. Dan suatu kali saya ingat persis, saya bertiarap tetapi karena ada semut yang menggigit-gigit saya, maka saya menaikkan kepala saya agar tidak digigit semut. Tetapi pelatih kami begitu keras sehingga kepala saya diinjak dengan sepatu Lars. Ini bagian dari latihan saya waktu di SMP Bintang Laut. Anak-anakku sekalian, Injil tadi berbicara mengenai orang yang menemukan harta terpendam, lalu menjual semua hartanya untuk membeli mutiara yang terpendam. Bagi saya, SMP Bintang Laut adalah ladang di mana saya menemukan mutiara yang terpendam. Pertama-tama mutiara itu adalah kecerdasan saya, karena di sana di Bintang Laut saya mendapatkan hasil belajar yang sangat-sangat bagus dibandingkan di tempat-tempat lain. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, mutiara yang lain adalah bahwa di Bintang Laut saya menemukan panggilan hidup saya sebagai seorang imam dan seorang Yesuit. Maka Bintang Laut sungguh merupakan ladang di mana saya menemukan mutiara hidup saya. Saya menghargainya dan merawatnya sampai sekarang, dan sama sekali tidak ada penyesalan, bahkan rasa syukur yang besar bahwa saya dikirim oleh Tuhan untuk belajar di SMP Bintang Laut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, 4 siswa dan siswi telah maju ke depan. Saya ingin bertanya dulu nama mereka dan tahun berapa mereka berada. Mulai dari sebelah kanan. Nama saya Gracia, saya kelas 8. Nama saya Bevan, saya kelas 7. Nama saya Laurentius Evanitya Sinunugraha, saya kelas 9. Nama saya Vincentus Arya Lantuga Pertama, saya kelas 8. Terima kasih, 3 kelas terwakili ya, kelas 7, 8, dan 9. Saya pertama-tama ingin bertanya kepada mereka, mata pelajaran apakah yang paling mereka sukai dan paling mereka pelajari? 2 saja. Dua mata pelajaran yang saya sukai adalah pertama matematika, dan kedua, walaupun saya di pelajaran yang kedua ini saya mendapat nilai ya pas-pasan, tetapi saya suka yang kedua ini saya suka dengan pelajaran IPA. Anak-anakku yang terkasih, mereka yang kurang menyukai matematika dan IPA masih ada waktu untuk menyukai, ya kan? Saya sangat suka dengan IPA dan matematika, tapi akhirnya saya belajar ilmu sosial, yaitu psikologi. Oke. Jadi jangan berkecil hati kalau belum suka. Baik, sekarang sebutkanlah. 2 pelajaran yang saya sukai adalah yang pertama IPS, secara khusus adalah sejarah dan geografi, dan yang kedua adalah PKN.
kasih. Terima kasih. Sekarang kamu. Dua mata pelajaran yang paling saya sukai adalah IPA Biologi. IPA Biologi, oke. Pelajaran kedua yang paling saya sukai adalah IPS tentang sejarah. Oke, IPS Terima kasih. sejarah. Terima kasih. Kamu. Dua mata pelajaran yang paling saya sukai adalah matematika dan IPA. Matematika itu walaupun mungkin pertamanya sulit, tapi dengan latihan pasti bisa. Wow, pasti bisa. Anak-anakku yang terkasih, semua mata pelajaran memperindah satu sama lain bagaikan pelangi yang muncul setelah hujan. Sebaiknya kita mempelajari baik-baik, belajar dan berlatih dengan tekun dan rajin, dan moga-moga dengan rajin belajar, tekun belajar, banyak berlatih, kecerdasan yang dianugerahkan oleh Tuhan semakin hari semakin muncul dalam kehidupan kita. Manusia tanpa kecerdasan kurang menjadi manusia. Oleh karena itu, apapun mata pelajarannya, belajarlah baik-baik. Ini adalah bagian dari mutiara hidup kita. Belajar sehingga kita menjadi orang yang cerdas. Baik, ronde pertama. Sekarang saya akan mempersilahkan kelas 8. Kelas 8. Ada kelas 8 di sini? Oke, Mas. Kamu kelas 8. Sekarang carilah siswi kelas 8. Bukan siswa ya, siswi. Diajak maju ke sini. Bagian lain dari mutiara kita, ketika kita belajar di SMP Bintang Laut, selain belajar untuk menjadi cerdas, kita juga bersahabat untuk semakin menjadi orang yang gaul. Kalau kita tidak menjadi siswa yang gaul, tetapi suka menyendiri, tidak banyak bersahabat, lama-kelamaan kita menjadi orang yang narsis. Padahal kita hidup di suatu negara dengan penduduk lebih daripada 260 juta. Maka sebaiknya kita membangun pertemanan dan persahabatan. Sekarang saya akan bertanya pada teman-teman yang barusan maju dipanggil. Oke ya. Saya akan bertanya, kalau kalian berteman, apakah yang biasanya kalian lakukan pada teman-temanmu atau bersama teman-temanmu? Jadi kebiasaan kita berteman atau bersahabat. Siapa mau menjawab duluan? Kebiasaan kita berteman atau bersahabat. Apa yang kamu lakukan bersama mereka? Kalau saya biasanya kalau sama teman bercanda. Kalau di Iya. Baik, mulai dengan bercanda dulu. Kalau tidak bisa bercanda, tidak bisa mencapai teman. Oke ya. Selain bercanda apa lagi? Kalau ada kerkom ya saling bekerja sama. Bekerja sama, oke ya. Bekerja sama penting loh ya. Oke, bercanda dan bekerja sama. Udah, sekarang kamu. Ya dipanggil dulu, jangan dipanggil dulu tadi. Oke. Saya biasanya kalau lagi sama temen tuh berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, oke. Jadi bercanda, berbagi pengalaman, bekerja sama. Apalagi dua coba. Kadang-kadang belajar bareng. Belajar bersama, ingat ya. Bercanda, bekerja sama, belajar bersama, tukar pengalaman. Nah, anak-anakku yang terkasih, ini adalah cara kita berteman, cara kita bersahabat, cara kita belajar bersama dan bekerja sama. Ini adalah bagian lain dari mutiara kita yang dapat kita temukan di SMP Bintang Laut. Oke. Yang belum dia tanya ini. Sekarang, selain belajar dan bersahabat, saya kira mutiara kita juga
ngajak kita untuk mengenali kegiatan-kegiatan kita. Mari kita tanya, apakah kegiatan-kegiatan mereka selain belajar dan berteman? Apa? Main basket atau apa? Biasanya main bersama, mungkin permainan yang simpel-simpel aja. Kegiatan saya kalau waktu luang, saya bermain voli dan juga kegiatan yang terpenting dalam hidup saya adalah bernafas. Kegiatan saya selama ini dua, yaitu biasanya saya berolahraga dengan jogging, jalan. Yang kedua untuk di sekolah, meskipun saya suka lowong tapi saya sangat suka dengan PMR. Biasanya kegiatan saya kalau di kelas itu tanding nilai, tinggi-tinggian nilai bersama teman-teman. Kita ingat ya, untuk menemukan mutiara-mutiara hidup kita di SMP Bintang Laut, kita tadi sudah menyebut kita perlu belajar dengan rajin, bersahabat, bekerja sama, belajar bersama dengan hangat, dan melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler secara menggembirakan. Kita punya banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMP Bintang Laut. Ikutilah. Lalu, mari kita dengar pertanyaan lebih lanjut. Apakah di antara ke-6 siswa dan siswi ini di depan ada yang menjadi pengurus organisasi kegiatan di SMP? Pramuka atau sepak bola atau futsal atau apa lagi? Ada enggak yang menjadi pengurus? Hah? Di kelas juga boleh. Siapa yang menjadi pengurus? Oke. Langsung. Kalau di kelas aku jadi sekretaris 2. Di kelas jadi sekretaris 1, ini partner kerja. Saya kira kita perlu mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang berada di depan ini dan silahkan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. SMP Bintang Laut adalah tempat kita menemukan mutiara kehidupan. Dan mutiara kehidupan dapat kita temukan dengan rajin-rajin belajar supaya menjadi orang yang cerdas, dengan berteman atau bersahabat sehingga kita mampu membangun masyarakat. Yang ketiga, dengan berkegiatan supaya semua talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita sekalian dapat kita wujudkan, dan belajar berorganisasi atau memimpin supaya di masa depan kita pun dapat membawa, menemani orang-orang lain, menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan terakhir tanpa melupakan kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita dengan berdoa. Itulah cara-cara kita mendapatkan mutiara kehidupan melalui SMP Bintang Laut tercinta. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, anak-anakku yang tercinta, dalam perayaan Ekaristi yang istimewa ini kita juga merasa terhormat karena Bapak Wali Kota, Bapak Rudi hadir di sini. Kita sambut Pak Rudi. Selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Enggak benar. Ini tadi saya sudah sembunyi kok, ada yang melapor ke Romo mesti. Ya anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selalu kalau ketemu anak-anak, pasti yang saya tanyakan satu, kalian mau sukses enggak? Kalau mau sukses, kata kuncinya apa kira-kira? Apa? Jam berapa? Nih salah satu. Kamu. Kunci sukses itu apa kira-kira? Satu saja. Belajar. Hah? Belajar. Belajar. Terus? Berdoa. Berlatih. Apa? Berlatih, udah. Dah, tolong anak-anak diam dulu. Tadi Romo berkali-kali anak-anak untuk diam dulu. Maksudnya apa? Suruh ngapa?
Lah, kata kunci kalian pengen sukses itu mau mendengar dulu. Baru belajar, berdoa dan seterusnya. Jadi kalau kalian diberi pelajaran oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tidak pernah mau mendengarkan cerita sendiri, kira-kira yang diterangkan Bapak Ibu guru tahu enggak? Nah, sekarang kita mulai hari ini sepakat. Yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar. Kalian aja kalau berdoa, semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa saya, merintah Gusti Allah sih. Tapi kalian nggak mau mendengarkan nasihat orang tua, pesan orang tua, apalagi Bapak Ibu guru. Nah, untuk itu Pak Rudi ini enggak pernah sekolah. Tapi saya hanya bermodal nih loh, 4 yang diberikan Tuhan pada saya. Telinga, mata, kan begitu? Hidung, terus apa? Mulut. Udah 4 ini dipergunakan. Mau mendengar, mau melihat, mau bicara dan mau mencium situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Nah, ini anak-anak ini juga belum komitmen mau jadi pendengar yang baik. Nah, untuk itu coba sekarang anak-anak saya ajak yel-yel dulu. Bintang laut itu ada yel-yelnya atau? Tetapi saya pernah mendengar kalian itu enggak, yel-yelnya itu enggak hafal, berarti kalian pada saat diajar enggak mendengarkan. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu. Coba. Nah. Cuma kalian itu kalau diajak mendengar diam, yuk kita hening sejenak. Itu baru hening. Ya kan? Tapi kalau tidak seperti itu, kenapa itu tidak dibiasakan? Dalam sekolahan, dalam kelas, salah satu ketua kelasnya. Kalau kalian diajak, yuk kita hening sejenak untuk memohon kepada Tuhan supaya doa kita didengarkan, kan begitu? Ya kalian juga harus sama. Yuk kita hening sejenak untuk mendengarkan Bapak Ibu guru memberikan mata pelajaran pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini kalau di sekolahan itu yang punya tugas itu adalah Bapak Ibu guru. Tetapi setelah keluar dari sekolahan itu tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Kuncinya tadi mau mendengar, jadi mendengar yang baik dulu. Makanya kalau anak-anak sering melihat slogan mau mendengar, mau melihat baru berbuat, ini ciri orang Katolik. Coba cirinya orang Katolik apa? Apa? Tanda salib? Ya. Apalagi? Ini loh. Tadi kan Romo habis inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo. Kalian yang kamu lakukan apa? Ini. Artinya berpikir dulu, baru berbicara, berbuat dengan hati. Itu ciri kita sebagai orang Katolik. Coba kalian tidak pernah berpikir namun bicara terus, ya nggak akan bisa mengerjakan dengan ketulusan hati. Lalu itu sekali lagi tuh anak-anak, yuk mulai hari ini terutama yang kelas 9. Kelas 9. Dan terlebih terutama lagi adalah anak saya. Kalian harus mau menjadi pendengar yang baik. Selamat dan sukses untuk anak-anak dan selamat berulang tahun yang ke-60. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matur nuwun. Allah yang Maha Kasih selalu menyertai dan membimbing dalam tugas dan karya kita. Dialah yang menjadi sumber hidup dan keselamatan sejati. Maka marilah dengan penuh iman kita berdoa serta memohon kepadanya. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga kebangkitan putramu
menjiwai para pemimpin dan rakyat di seluruh tanah air, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur yang merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bruder, Bapak, Ibu guru dan karyawan, ya Bapa, berikanlah rahmat kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan bagi bruder kepala sekolah, Bapak, Ibu guru, dan Bapak, Ibu karyawan, agar mereka dengan semangat kesetiaan dan humanis dapat berkarya mendidik putra-putri bangsa, menjadi anak-anak garam dan terang dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para alumni SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta, ya Bapa, terima kasih Engkau telah memanggil para alumni untuk terlibat aktif dalam gerak pelayanan sekolah kami. Berkatilah segala usaha mereka agar keterlibatannya mendukung perkembangan sekolah dalam pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta, ya Bapa, jadikanlah sekolah kami menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan mengembangkan siswa-siswa yang unggul dalam prestasi, humanis, religius, dan disiplin, serta membawa nama baik sekolah di tengah masyarakat. Semoga di masa yang akan datang, sekolah kami tercinta tetap menjadi sekolah unggulan dan menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mengabdi pada gereja dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan ujub kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa ungkapan hati umat-Mu. Engkau mengetahui seluruh kerinduan hati kami sebelum kami sanggup mengungkapkannya. Maka sepantasnya kami mengucap syukur kepadamu seraya memanjatkan doa-doa ini. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya demi terwujudnya kerajaan-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Bersama-sama kami mohon terimalah persembahan kami umat-Mu, keluarga besar SMP Pangudi Luhur Bintang Laut. Semoga menjadi sarana hormat dan pujian kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia lemah ini. Surga dan bumi
makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, ya Bangkit mulia, datanglah sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, anak-anakku yang terkasih, kita sekalian adalah anak-anak dari Bapa yang sungguh mencintai kita. Maka marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai anaknya dengan berdoa bersama Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu, berkat tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini ya Tuhan. Semoga kami mampu untuk menemukan mutiara hidup kami di SMP Bintang Laut, dan semoga oleh karenanya kami dapat mengikuti-Mu dengan setia dan tidak akan terpisahkan dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Marilah kita bersyukur karena kita diundang untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Bersama-sama, semoga dengan perayaan syukur 60 tahun ini, SMP Pangudilur Bintang Laut Surakarta semakin menjadi lembaga pendidikan yang berkembang dan menghasilkan mutu lulusan yang beriman dan berilmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang saya hormati, para Romo, Bapak Ibu, para alumnus Bintang Laut, saudara dan saudari, dan secara khusus yang Bunda banggakan, yang Bunda cintai, siswa-siswi SMP Pangudilur Bintang Laut. Selamat pagi, salam sejahtera, penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Berkah dalem. Pertama-tama, mari kita sadari bersama, kita syukuri bersama atas kebersamaan pagi hari ini. Kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang luar biasa, bahagia, penuh sukacita, terlebih di dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Albertus Mardi Santoso SY, Romo Augustinus Priyono Marwan SY, yang secara khusus merelakan waktu untuk bersama-sama pada pagi hari ini mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka ulang tahun sekolah yang kita cintai ini ke-60. Kita patut bersyukur atas kerelaan waktu secara khusus untuk kita semua yang telah kita alami bersama di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini bersama Romo Mardi dan Romo Priyono Marwan. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga secara khusus untuk Romo Mardi yang telah mengizinkan kami semua untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka 60 tahun sekolah kami di Gereja Santo Antonius Purbayan ini. Sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita wujudkan semangat, menggelorakan semangat untuk menjadikan sekolah yang kita cinta ini semakin jaya. Makasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali berharga dalam rangka 60 tahun sekolahmu. Sebelumnya saya mau tanya jujur, kalian adalah anak-anak zaman now. Siapa yang sudah memiliki akun di Facebook? Tunjuk jari. Facebook. Oke. Turun, ganti. Sekarang siapa yang memiliki Instagram? Oke, ganti, turun. Siapa yang memiliki Twitter? Oke, sekarang ganti.
Anda tenang, saya akan bertanya yang lain. Bapak Ibu guru, siapa yang memiliki Facebook? Bapak Ibu guru, oke. Oke, stop. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu guru, siapa yang sudah punya Twitter? Tunjuk jari. 1 orang. Halo? 1 orang. Stop. Oke. Sekarang siapa yang memiliki Instagram? Oke. Oke, please quiet please. Sekarang saya akan menyampaikan pesan saya. Yang pertama kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama kepada Bapak Ibu guru, anak-anak saya mohon tenang sebentar. Anak-anak saya mohon tenang sebentar kepada Bapak Ibu guru. Ketika saya menjadi kepala sekolah di Papua, saya terpaksa membuat akun Facebook supaya saya bisa menangkap celoteh anak-anak dan juga keluh kesah para guru yang lain. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang itu tidak saya aktifkan lagi karena sebagai alat itu sudah tidak relevan. Saya mohon Bapak Ibu guru silahkan memiliki akun Facebook, Instagram, Twitter supaya dapat menangkap apa yang menjadi kegelisahan, harapan, mimpi anak-anak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat, melimpahkan rahmat, mencurahkan berkat, dan melindungi saudara sepanjang tahun. Amin. Semoga Allah menjaga iman, meneguhkan pengharapan, dan mengobarkan cinta kasih saudara. Amin. Semoga Allah menjaga jiwa raga saudara dalam damai-Nya, senantiasa mendengarkan doa saudara, dan mengantar saudara menuju kesejahteraan sejati. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi telah selesai. Marilah kita lanjutkan belajar kita lanjutkan hidup kita dalam kasih Tuhan. Syukur pada Allah.